berbicara tentang tauhid rububiyah kelompok Salafi Wahabi. Tujuan yang pertama ini sebagai nasihat kepada orang-orang yang masih terjebak dalam kebohongan para tokoh Wahabi agar meninggalkan ajaran Wahabi, dan juga kepada saudara-saudaraku umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak terpengaruh dengan paham Wahabi. Mengapa ajaran Wahabi ini penuh dengan kebohongan? Salah satunya adalah tauhid rububiyah versi Wahabi yang merupakan kebohongan para pendeta Wahabi. Ini saudara-saudara, gara-gara tauhid rububiyah dan uluhiyah, ada pujian Wahabi kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik dalam kitab yang berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan orang Wahabi ya, Muhammad bin Ahmad Bashmil. Kitab ini dulu saya dapatkan dari kawan saya atau murid saya. Dia mendapat hadiah dari gurunya, seorang dosen di Said waktu itu di Jember sekitar tahun 2008. Dosennya bernama Ali Musri, sekarang pindah ke Pekanbaru. Nah, dalam kitab ini halaman 16 ada bab tauhid Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Dikatakan tauhid Abi Jahlin wa Abi Lahab, Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Artinya bukti tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab atau akidah Wahabi yang harus meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Nah, kata si Wahabi ini, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkannya dalam rububiyah sebagai yang maha pencipta, maha pemberi rizki, maha menghidupkan, maha mematikan, maha mendatangkan bahaya dan maha mendatangkan manfaat. Mereka orang-orang musyrik tidak syirik sama sekali dalam hal tersebut. Ini pernyataan kitab tadi ya. Keyakinan Wahabi, orang musyrik itu beriman dan bertauhid. Apakah orang musyrik ketika ditanya? Ya, di dalam Quran Allah sebutkan bahwa orang musyrik itu mengakui Allah sebagai pencipta mereka. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Subhanallah, surat Az-Zukhruf ayat 87. Ya, jika Anda bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, mereka jawab Allah. Itu tauhid rububiyah, meyakini Allah menciptakan mereka. Dalam surah Luqman juga ayat 25 Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Jika bertanya kepada mereka orang musyrik itu siapa yang menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah. Berarti mereka yakin Allah menciptakan langit bumi dan menciptakan mereka. Namun sebagian orang musyrikin juga ada yang berbuat syirik dalam sisi lainnya tentunya. Dalam tauhid rububiyah juga di antara mereka ada yang melakukan hal itu. Tapi secara umum mereka bahkan dalam tauhid uluhiyah pun sebagian mereka mengamalkannya. Ketika mereka berada di dan termasuk yang menjadi mereka sesembahan itu, dan samping mereka meminta-minta kepada selain Allah, mereka juga memohon kepada Allah. Allah juga mereka sembah. Inilah bentuk kesyirikan mereka. Maka ketika mereka berada di dalam lautan, ketika bahtera kapal mereka dihantam oleh ombak badai, mereka berdoa secara murni kepada Allah SWT. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjaw ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, ketika Allah SWT menyebutkan jika mereka menaiki bahtera tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas, mengikhlaskan agama kepada Allah SWT. Tetapi kalau telah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Jadi orang-orang musyrik itu pun beribadah kepada Allah, beribadah, dan buktinya mereka minta kepada Allah juga. Makanya ketika salah seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, kan ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah waktu kamu maksudnya di jahiliyah? 7 katanya. Sitatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ada 7 Tuhan, 6 di bumi, 1 di langit. Maksudnya Allah SWT yang di langit. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa pembagian Tauhid itu bukan sama dengan pembagian keimanan orang Nasrani, ya. 1 sama dengan 3, 3 sama 1, tidak demikian. Ini kesatuan dari sisi pembagian ilmiahnya saja, bukan pembagian zat Allah SWT dibagi menjadi 3. Dan yang membagi Tauhid itu bukan hanya orang yang dituduhkan oleh mereka orang Wahabi atau Salafi saja. Bahkan orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Al-Kalam juga membagi Tauhid itu. Mereka menyebutkan wahidun fi zatihi.
dan wahidun fi sifat, wahidun fi af'alihi. Ya, mereka juga membagi tauhid. Ya, maka orang-orang sufi juga membagi tauhid. Mereka juga tauhidul am, tauhid orang awam, tauhidul khas, tauhid ulama yang khusus, tauhid yang khusus. Kemudian tauhidul khas, tauhid yang lebih khusus lagi. Jadi ini sebetulnya yang jadi permasalahan adalah intinya adalah orientasi pembagian itu apa tujuannya. Jika muafiqun linusus sesuai dengan dalil syar'i itu tidak bermasalah. Kemudian apakah ini adalah ajaran Ibnu Taimiyah? Ya, mereka juga menyebut ini yang membagi tauhid pertama sekali adalah Ibnu Taimiyah, ya, atau Muhammad Wahab. Ini suatu kebohongan. Ya, Ahlul bidah di sekarang ini yang paling fatal bagi mereka adalah kebohongan. Banyak dustanya gitu. Nah, itu yang parah Ahlul bidah di zaman kita ini. Ya, terutama Ahlul bidah yang kantor mencela-cela Wahabi dan ya Salafi ini kebanyakan bohong yang mereka kemukakan. Kebohongan. Kalau mereka baca kitab, ya, baca kitab Al-Qaulus Sadid fi radi alaman ankara taksimat tauhid karya Syekh Abdul Razak, ya, dalam nusin al-abad dijelaskan situ bahwa pembagian tauhid itu bukan di masa Ibnu Taimiyah, sudah dulu. Dan Ibnu Taimiyah biar antum tahu, ya, kita katakan Ibnu Taimiyah bagi kita bukan maksud. Kita hanya mengambil pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat siapa ulama, Ibnu Muhammad Wahab, siapapun ulama, bila pendapat mereka mengikuti Al-Qur'an Sunnah sesuai pemahaman salaf. Dan boleh dicek kitab Ibnu Taimiyah, Muhammad Wahab di dalam dia menyebutkan sebuah argumentasi segala macam, selalu dia akan mengutip ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, bahkan ditambah dengan perkataan para ulama. Lihat fatwa Ibnu Taimiyah di dalam mendiskusikan sebuah diskusi ini adalah kitab beliau tidak luput dari selalu menukil dari para ulama salaf. Bisa dilihat umpamanya kitab beliau Al-Fatwa Hamawiyah Kubra, itu di sana Fatwa Hamawiyah Kubra itu dijelaskan di sini. Beliau menukil dari para ahli tafsir, dari hadis-hadis yang beri mazhab secara mazhab fikih atau secara teologi, ya, ada ulama sufi dan bahkan sebagian dari ulama kalam tentang sifat istiwa diakui oleh ulama-ulama tersebut. Itu dinukil di sana. Jadi kalau mereka mengatakan semua itu kita tidak mengikuti Ibnu Taimiyah. Kita hanya mengikuti Ibnu Taimiyah bila pendapat Ibnu Taimiyah itu sesuai dengan pendapat Al-Quran Sunnah dan mengikuti pendapat salafus saleh. Dan Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab tidak pernah menyesatkan para ulama mazhab yang empat. Dan ini selalu mereka gembar-gemborkan bahwa Ibnu Taimiyah pokoknya difatwakan oleh empat mazhab kesesatannya. Ini kebohongan-kebohongan yang mereka buat di tengah masyarakat. Lihat buku, ya, yang ditulis oleh Imam Bazzar, murid Ibnu Taimiyah, itu di sana betapa banyaknya ulama mentazkiyah para Syekh Islam Taimiyah. Dan peristiwa yang terjadi di masa beliau adalah perdebatan dan itu bisa dilihat, ya, yang mana yang beliau ditangkap dihukum bukan karena beliau, karena adalah aduan dari orang-orang ahlul kalam kepada penguasa. Dan setelah kita lihat diskusi beliau dalam kitab-kitab beliau mematahkan argumentasi mereka dengan sangat mudah. Jadi Ibnu Taimiyah di dalam pendapat-pendapatnya jarang tidak menyebut pendapat salaf. Ya, boleh antum cek. Ya, boleh antum cek semua. Makanya para antum yang masih mengikuti, ya, al-bidah di zaman kita ini, cek bohong. Kemarin enggak ada mengatakan bahwa Albani itu anti madhab yang empat. Itu digerungkan oleh mereka kemana-mana. Mana Syekh Albani? Buku-buku beliau penuh dengan menukil dari para ulama-ulama yang madhab yang empat itu. Cuma memang para ulama salaf tidak meminta muridnya untuk taklid pada dia. Dan oleh sebab itu ulama-ulama yang mengikuti madhab salaf juga tidak mendorong orang untuk taklid buta. Ya, mengkritisi suatu pendapat bukan atas pendapat pribadi, cuma melihat argumentasi pada setiap ulama tersebut lalu dibandingkan mana pendapat dan dalil mereka yang kuat. Dari sisi itu, ya, tidak ada pendapat yang kalau keluar daripada ulama salaf itu pasti sesat. Jelas itu. Karena tidak akan mungkin kebenaran ini luput dari para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in. Baru diketahui oleh orang zaman sekarang yang baru hebat menemukan, tidak mungkin. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini karena mereka getol, ya, memfitnah, membuat macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada para ulama-ulama salaf atau Syekh Islam Taimiyah atau Muhammad Wahab. Oleh sebab itu cek sendiri, ya, informasi-informasi sudah mudah sekarang diakses di internet, ya, bagaimana fatwa-fatwa Syekh Islam Taimiyah, bagaimana buku-bukunya bisa diakses semua, ya. Dan ini bukan pendapat Ibnu Taimiyah. Sudah banyak ulama yang pendapat sebelumnya, Ibnu Battah, Ibnu Huzaimah, Al-Ajurri, kemudian juga Ibnu Mandah membagi tauhid, menjelaskan tauhid ini. Ya, antum bisa klik saja nanti Taqsimut Tauhid Inda Salaf, klik di internet bagi yang mau, ya, atau para ra'i yang masih ragu dengan pembagian tauhid atau memfitnah itu adalah pembagiannya Ibnu Taimiyah, antum bisa cek saja Taqsimut Tauhid Inda Salaf. Nanti disebutkan para ulama-ulama salaf sebelum Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid tersebut. Ya, ini karena kita banyak orang-orang yang mencoba mengelabui masyarakat awam dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan, ya.
Yang bagi tauhid bukan hanya bukan Ibnu Taimiyah, tapi beliau mengikut pendapat para ulama salaf bagi tauhid itu. Dan beliau mencoba mengkompromikan, meringkas, menjelaskan itu saja. Ya, biar mudah dipahami oleh orang-orang. Nah, jadi tidak membuat sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh para ulama salaf. Baik. Maka oleh sebab itu kita kalau terdapat satu ungkapan pendapat ya Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab atau Syekh Albani siapapun mereka ternyata menyelisih mazhab salaf, pasti kita akan tinggalkan. Pasti kita akan tinggalkan, ya, tanpa ada ragu kita meninggalkan. Dan selama ini kita yang telah banyak ya, bukan kita mengaku ya sebagai orang bidah kalau saya sudah baca kitab Ibnu Taimiyah selesai. Kita hanya baru membaca sebagian besar kita kalau kita. Kalau mereka mungkin sudah baca tapi satu pun nggak paham. Tapi kita yang selama ini banyak bergelut dengan penjelasan-penjelasan baik kitab Syekh Ibnu Taimiyah atau Syekh Albani atau Muhammad Wahab, kita tidak temukan suatu pendapat-pendapat yang mereka berikan kepada umat yang beri argumentasi dari Al-Quran Sunnah dan pendapat ulama salaf. Ya, ini yang perlu kita jelaskan sini karena banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap para salaf dalam masalah pembagian tauhid ini. Mereka mengatakan yang bagi Taimiyah pertama itu suatu kebohongan dan kedustaan. Ya, tadi kita sebutkan ada Ibnu Al-Jurri dalam kitab Syariah, kemudian Ibnu Battah dalam Ibanah, kemudian Ibnu Man dalam kitab Tauhid. Ya, maka baca kitab-kitab tauhid yang sebelum Ibnu Taimiyah. Tidak perlu antum baca, tidak perlu antum membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Antum baca kitab-kitab ulama yang ditulis sebelum Ibnu Taimiyah. Kitab Tauhid karang Ibnu Mandah, kitab Tauhid karang Ibnu Khuzaimah. Udah dalami di situ. Akan terlihat nanti ya apakah Ibnu Taimiyah itu menyelisih mazhab salaf atau tidak. Dan selama ini yang kita temukan ya, yang kita baca pendapat Syekh Islam Taimiyah maupun pendapat para ulama yang lain-lainnya, baik Syekh Albani yang hari-hari ini mereka lagi kantor-kantornya nih, lagi banyak ya mereka setelah kita baca ya, mereka punya program kayaknya, jadi sudah ada pengkaderan untuk itu ya. Jadi dicarilah sumber-sumber yang dari sebelum mereka bukan orang yang pintar, mereka semuanya adalah ngambil bantahan-bantahan yang dilakukan oleh bidah baik di Syria, baik di Mesir, baik di Jazair, dan di negara lain tentang dakwah salaf. Itu menukil semua. Terutama mereka akan ngambil nanti dari Saqqah, dari Al-Kautsari, itu kitab-kitab itu yang mereka ambil semua. Di mana kemarin dalam sebuah seminar, dia hanya mengambil referensi-referensi yang tidak otentik, gitu ya, tidak merujuk kepada kitab asli orang Salafi itu apa kitab yang pakai oleh kritik kitabnya. Karena kalau kita bicara sebuah aliran, mestinya kita merujuk kepada kitab mereka yang menjadi panduan mereka. Itu yang kita kritik, bukan kata orang, tuduhan kitab-kitab lain yang memotong-motong ungkapan mereka, yang memahami separuh-separuh ungkapan ulama-ulama, lalu dijadikan sebagai hujah bagi mereka untuk menjatuhkan ulama. Nah ini yang banyak terjadi zaman sekarang ini.